Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya di channel Freelancer Free. Mohon maaf untuk para subscriber ya yang telah menunggu lama soal video-video tentang freelancer.com. Saya lama sekali tidak mengupload video karena ada beberapa kesibukan yang perlu diselesaikan, oke. Dan hari ini saya ingin membahas sebuah di kolom komentar itu banyak yang bertanya soal bagaimana cara menulis proposal untuk calon klien kita ya. Itu formatnya bagaimana Bang gitu. Kalau misalkan saya tinggal kirim formatnya aja atau saya tuliskan di link di bio, kalian mungkin tidak akan membaca dan mengerti secara langsung apa itu proposal dan bagaimana nanti kita mengirimkannya kepada klien seperti itu. Tiap klien itu memiliki kategori tersendiri ya. Tidak semua klien itu menggunakan satu proposal yang sama. Itu sangat tidak dianjurkan dalam menawarkan jasa kita gitu. Jadi kita harus siap untuk membuat satu proposal yang ini benar-benar khusus untuk sebuah proyek gitu. Jadi tidak bisa kalau kita menggabungkan semua proposal menjadi satu. Oke, kita lanjut saja untuk tutorial verifikasi pembayaran ya. Itu di video selanjutnya saja ya, karena saya hari ini memang di akun saya yang ini lagi minus ya. Ini lagi minus $8 karena kemarin saya baru membayar layanan sebesar $30, tapi saya masih ngutang sama PayPal. Tapi nggak apa-apa, $8. Tunggu dulu aja. Saya soalnya menggarap mau mengerjakan metode pembayaran itu ketika ada klien yang invite, yang hire saya, tapi sampai saat ini belum ada lagi yang mau meng-hire saya gitu. Oke, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara penulisan proposal untuk kirimkan kepada calon klien. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa proposal. Untuk yang pertama ada logo desain, yang kedua ada illustration, yang ketiga ada NFT art, ada karikatur, album cover, graphic design, dan ini deskripsi bukan proposal ya, deskripsi di sini. Oke. Nah, di sini yang sering saya gunakan itu adalah yang ini, yang illustration. Kita buka ya. Nah, di ilustrasi ini saya menggunakan format proposal itu. Yang pertama adalah kita harus menyapa dulu calon klien kita. Kita harus menyapa dulu, boleh menggunakan kata hi atau hello. Jangan menggunakan kata miss atau sir ya. Nanti kalau misalkan mereka itu ternyata perempuan dan kita panggil Pak gitu atau panggil Tuan, mereka itu sangat kecewa gitu. Dan biasanya ketika saya chattingan sama klien, di akhir-akhir obrolan kita itu klien membalas dengan begini, saya adalah seorang perempuan, jadi tolong berhenti memanggil saya Tuan gitu. Jadi kita menggunakan kata-kata yang aman saja, hi atau hello gitu. Yang kedua, yang kalimat berikutnya adalah kita harus hafal ini proyek yang akan kita kerjakan gitu. Jadi misalkan ini ya, kita klik ya, ini background remover. Nah, ini kalimat yang kedua adalah saya telah membaca berita Anda di proyek freelancer.com tentang background remover gitu. Nah, setelah itu kita menjelaskan diri kita itu. Kita menjelaskan kita itu berkecimpung di dunia mana gitu, di bagian ilustrasi atau desain grafis atau yang lain, dan kita jelaskan dan kita unggulkan diri kita. Misalkan saya pernah bekerja selama 5 tahun gitu di dunia graphic design gitu. Nah, terus akan lebih jelas lagi ketika kita bisa memberikan kalimat bahwa saya dapat memvisualisasikan ide Anda dengan detail gitu, dan tolong ceritakan kepada saya secara detail ide Anda. Akan lebih baik jika Anda menggunakan contoh foto gitu. Nah, membuat ini result atau hasilnya itu kita bisa menggunakan format JPEG, PNG atau PSD atau vektor format dan lain-lain. Terus yang terakhir gitu, itu kita bisa melihat menyematkan link profil kita untuk
tempelkan di proposal ini. Nah, ini berguna untuk ketika nanti klien ingin melihat portofolio kita yang ada di proyek freelancer ini, begitu. Apakah dia sesuai atau tidak, begitu. Kalau sesuai pasti kita akan di hire gitu. Nah, setelah itu kita bisa mengirimkan proyek. Kita bisa mengirimkan hasil proposal kita kepada klien. Nah, ini kan proyek ilustrasi ya, ilustrasi. Nah, kita bedakan dengan proyek apa ya? Yang paling beda itu adalah logo desain ya. Ilustrasi sama logo desain itu berseberangan ya, berseberangan. Nah, ini sama juga. Sebenarnya formatnya sama sih. Yang membedakan itu adalah perhatikan judul proyek yang akan kalian bid, untuk freelancer begitu. Itu kalian harus berpikir bagaimana caranya membuat kalimat yang sesuai dengan sesuai dengan proyek yang diminta oleh klien gitu. Nah, itu yang diganti itu cuman itunya aja sih, tapi dengan kalimat yang berbeda. Jika kalian membuat satu proposal dan digunakan untuk semua jenis bid gitu ya, semua jenis bid, itu sudah dipastikan tidak akan dibaca oleh klien gitu, karena mereka itu itu paham, ingat gitu bahwa ini hanya sekedar copy paste atau ini benar-benar dibuat gitu. Apalagi kalau kalian terus mengirimkan proposal kepada klien yang ternyata mereka banyak mencari freelancer di freelancer.com begitu. Nah, seperti itu. Ringkasnya begitu. Untuk pembuatan proposalnya sendiri kalian itu bisa menggunakan ChatGPT ya, ChatGPT. Misalkan gini, kalau buatkan ya ChatGPT ini, kalian bisa menggunakannya di sini. Nah, oke. Yang pertama di sini kalian bisa tuliskan contoh proposal untuk ngebit proyek di freelancer.com begitu. Kalian bisa tuliskan di sini. Tuliskan dengan bahasa Indonesia saja bisa, atau langsung ke bahasa Inggris juga bisa. Kalau bahasa Inggris kalian bisa menggunakan Google Translate ya terlebih dahulu. Tuliskan ini, saya contohkan, nah ini kita bisa gunakan ChatGPT untuk menjadi acuan bahwa nanti proposal kita menggunakan format yang baik gitu. Nah, ketika sudah begini kita copy dan kita kembali lagi ke ChatGPT dan kita paste. Oke. Nah, kalau di ChatGPT itu menggunakan format dengan nama kliennya ya, kita jadi harus hafal nama kliennya gitu. Tapi ini menggunakan ini juga boleh, menggunakan format yang punya saya itu juga boleh. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal copy paste dan kirimkan proposal ini ke klien. Untuk cara pengirimannya itu saya kemarin sudah memberikan membuat videonya, jangan lupa ditonton ya, yang kemarin video saya cara ngebit proyek di freelancer.com seperti itu. Selanjutnya apalagi ya, udah ya. Untuk video selanjutnya silahkan ditunggu. Nanti kalau misalkan saya ada klien yang mau meng-hire saya begitu, itu saya akan membuat metode pembayaran dengan PayPal di freelancer.com. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Jangan lupa share, komen dan like ya. Subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.